Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Gimana kabarnya? Saya selalu berharap kita semua baik-baik saja ya. Dan yang terpenting, utamakan safety di lingkungan kita. Video kali ini, saya ingin share atau berbagi mengenai tata cara evakuasi saat keadaan gempa bumi. Oke, Sobat Safety, sebelum masuk ke materi, mohon dibantu untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya agar channel ini bisa terus berkembang. Tujuan instruksionalnya, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita semua tidak hanya mengetahui, akan tetapi dapat juga memahami tata cara evakuasi yang baik. Sistem evakuasi gempa bumi. Nah, ini Sobat Safety, pada umumnya ya gempa bumi itu definisinya getaran di permukaan bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Nah, karena adanya gangguan di dalam permukaan bumi, misalnya adanya patahan atau adanya ledakan. Nah, umumnya gempa bumi itu diakibatkan oleh gempa bumi tektonik dan vulkanik. Nah, kalau tektonik itu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lempeng di dalam tanah ya. Nah, gempa ini terjadinya karena besarnya tenaga yang dihasilkan akibatnya adanya tekanan antara lempeng batuan di dalam perut bumi. Nah, sedangkan gempa bumi vulkanik itu karena adanya aktivitas magma yang bisa terjadi gunung meletus. Nah, Sobat Safety, yang pertama itu yang harus kita pahami adalah mengenai simulasi dan evakuasi penghuni. Nah, ini yang pertama itu penting untuk diketahui apakah seluruh penghuni telah mengetahui exit, apar, hidran, tombol alarm, dan lain-lain. Selanjutnya, peran kebakaran dapat bekerja sesuai waktu yang direncanakan atau tidak. Selanjutnya itu penghuni dapat dievakuasi dengan aman dan sesuai dengan prosedur. Nah, untuk simulasi ini dilakukan minimal 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali dilakukan tanpa pemberitahuan. Nah, diupayakan melibatkan semua shift kerja. Nah, skenario simulasi ini diusahakan mendekati kondisi sebenarnya. Dan pastikan juga selalu koordinasi dengan instansi terkait. Nah, Sobat Safety, ini inventarisasi sarana proteksi dan jalur keluar atau jalur evakuasi ya. Yaitu ada sarana proteksi kebakaran aktif seperti alarm, alat pemadam api ringan, instalasi hidran, sprinkler, instalasi pemadam api otomatis, fire detection, dan lain-lain. Nah, untuk sarana proteksi kebakaran pasif itu ada sistem kompartimentasi atau pemisah bangunan tahan api ya, sistem pengendali asap, fire retardant atau untuk mencegah perambatan api ya, seperti fire stop, fire door, dan lain-lain. Selanjutnya ada sarana jalan keluar, nah pintu-pintu darurat, koridor atau selasar, jalan landai, tangga kebakaran, lampu penerangan darurat, tanda atau rambu himbauan atau safety sign ya. Nah, ini Sobat Safety, inventarisasi ini harus diketahui semua ya oleh penghuni gedung maupun manajemen gedung. Nah, ini Sobat Safety gambar contoh proteksi aktif ya. Ada hidran, sprinkler, bisa kita lihat sendiri ada heat detector, smoke detector, alarm, push button, terus MCFI ya. Ini kurang lebihnya seperti ini ya, proteksi aktif. Nah, ini kaitannya dengan safety sign. Ada gambar exit, evacuation route, jalur evakuasi, dan lain-lain ya. Nah, bisa dilihat bersama ya. Nah, umumnya ini tanda-tanda ini berada di bangunan atau gedung. Nah, ini contoh proteksi pasif ya. Ini
pintu darurat atau fire door ya. Ini lampu emergency, ini tangga darurat, dan ini jalur landai. Ini contoh gambar situasi route atau layout ya. Layout biasanya ini diletakkan tuh di setiap lift umumnya ya, kalau gunung-gunung bertingkat itu di depan lift biasanya. Ini seperti ini. Jadi pada saat kita datang ke gedung manapun, diusahakan kalau memang ada layout seperti ini harus kita lihat. Jadi kita tahu pada saat keadaan gempa bumi atau kebakaran dan lain-lain, kita tahu arah pintu keluar ke titik assembly point. Nah, Sobat Safety, sekarang masuk ke prosedur evakuasi keadaan darurat gempa bumi. Nah, hal yang harus diperhatikan, yang pertama itu kita tidak langsung keluar gedung atau ke titik kumpul. Nah, pastikan juga ikutin arahan dari manajemen building. Nah, ini yang pertama ya, harus kita pastikan kita tidak boleh langsung keluar gedung atau ke titik kumpul. Terus yang kedua itu jangan panik atau saling mendorong-mendorong. Nah, menggunakan metode drop, cover, dan hold on. Nah, ini seperti gambar di bawah ya, Sobat Safety. Pada saat gempa bumi kita harus menggunakan metode ini. Seperti itu ya. Selanjutnya, jangan menggunakan alas kaki tinggi. Ini untuk untuk wanita ya. Nah, selanjutnya, jangan menggunakan lift. Selanjutnya itu prioritaskan ibu hamil, cacat, dan lansia. Nah, yang terakhir ini kita harus bijak menggunakan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, Sobat Safety, yang pertama itu prosedur pada saat terjadi gempa bumi di dalam hunian gedung. Yang pertama itu harus kita lakukan adalah berada di bawah meja yang dapat memberikan keamanan serta udara yang cukup. Yang kedua itu cari kolom-kolom bangunan atau lorong yang memungkinkan tidak terdapat benda-benda yang dapat roboh di area kerja Anda. Nah, ini jangan dekat-dekat rak, lampu, atap, jendela, dan lain-lain. Yang ketiga itu tunggu sampai ada instruksi dari petugas atau manajemen gedung. Nah, biasanya ini announcement atau speaker itu di dalam gedung, dia akan menginformasikan apakah kita buru-buru keluar atau tidak. Nah, ini tergantung dari manajemen gedung. Nah, ini Sobat Safety, selanjutnya itu tinggalkan gedung melalui jalur evakuasi yang sudah ditentukan sambil menutup kepala Anda dengan tas, buku, atau tangan yang cukup kuat untuk melindungi kepala Anda. Nah, itu Sobat Safety contohnya ya. Nah, yang pastinya kita harus menuju titik kumpul yang sudah disediakan oleh manajemen gedung. Jangan masuk ke dalam gedung sebelum ada instruksi dari manajemen gedung. Jadi pada saat gempa bumi kita jangan langsung ke titik evakuasi ya. Diusahakan kita harus berlindung dulu. Nah, kemungkinan setelah gempanya sudah berlalu boleh kita menuju ke titik kumpul untuk menjaganya ada gempa susulan. Selanjutnya di luar ruangan, mencari area terbuka yang jauh terhadap potensi bahaya dari roboh. Nah, seperti tiang listrik, pohon, gedung-gedung tinggi, saluran bahan bakar, dan lain-lain. Selanjutnya hindari lereng, jurang, atau lokasi yang berpotensi longsor. Selanjutnya kita harus pasti gunakan metode seperti di atas ya, tundukkan badan serendah mungkin dan sebisa mungkin tutupi lindung kepala Anda dan leher sampai gempa berlalu. Saat di dalam kendaraan, tepikan kendaraan atau di bahu jalan ya, hindari berhenti dekat atau sekitar tiang listrik, jembatan, flyover, perbukitan, dan lain-lain. Tetaplah di dalam kendaraan dalam posisi rem tangan. Kita boleh lanjutkan kendaraan bila sudah aman dari gempa. Selanjutnya di dalam rumah. Nah, yang pertama itu jauhi area sekitar kaca, benda bergantung, rak, buku, furniture, atau yang berpotensi roboh. Selanjutnya, jika berada di dapur,
pastikan kompor dimatikan ya, lalu cari tempat berlindung. Nah, jika di dalam tempat tidur, tutup bagian kepala Anda dan leher dengan bantal. Selanjutnya, Sobat Safety di dekat laut atau pantai. Kurang lebih hampir sama ya, kita harus hindari potensi bahaya dari roboh ya, seperti dari tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Nah, tundukkan badan serendah mungkin ya menggunakan metode seperti yang di atas ya. Dan sebisa mungkin tutupi atau lindungi kepala dan leher sampai gempa berlalu. Nah, jika kalian mengalami gempa bumi yang hebat atau ada peringatan tsunami, cobalah untuk mencari ke dataran yang lebih tinggi. Nah, ini Sobat Safety, setelah keluar dari pintu terakhir atau langsung menuju ke titik kumpul ya yang telah ditentukan. Nah, petugas akan melakukan pendataan personel penghuni. Selanjutnya itu dilarang memasuki ruangan sebelum dinyatakan status aman. Nah, biasanya ini manajemen building akan informasikan kita ya. Nah, kita pun kalau memang ada di luar, di pantai dan sebagainya, kita harus mengikuti instruksi dari area tersebut, atau kita bisa mencari informasi dari internet atau sumber-sumber yang dapat kita percayai. Nah, Sobat Safety, ini perlu diingat ya, pada saat gempa dipastikan ini kita tidak langsung keluar bangunan, terutama di dalam bangunan ya. Jadi setelah gempa udah agak selesai, kita boleh keluar menuju titik kumpul. Selanjutnya, pasti jangan panik. Untuk wanita tidak boleh menggunakan sepatu tinggi. Jangan menggunakan lift. Yang terakhir, beri bantuan terhadap orang prioritas seperti cacat, lansia, dan ibu hamil. Oke, Sobat Safety, untuk materi evakuasi gempa bumi sudah selesai ya. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evakuasi kebakaran. Oke Sobat, terus dukung channel kami dengan mudah sekali, hanya subscribe, like, dan tekan loncengnya. Bila ada yang ditanyakan atau sharing, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.